Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi hari ini, konten kali ini kita bakal ngasih tahu ke kalian spek MP7 atau 130cc pemula. Soalnya banyak banget yang nanyain speknya kayak gimana sih MP7 115. Nah, kali ini kita bahas yang 130 dulu guys, kayak gitu. Kita bahas dari crack as, boring sampai ke bagian head. Kita akan bahas di sini. Kebetulan di depan aku ini ada mesin 130cc buat dikirim ke Kupang. Sekalian ini jadi backgroundnya sih guys. Ya, jadi kita bakal bahas dari crack asnya dulu guys. Untuk di bagian crack as, di sini tangan aku udah ada crack as Beat, originalnya Beat Carbo, kodenya HVY. Nah, ini kebetulan aku baru beli. Tuh, ini sebenarnya buat 115 guys, tapi yang ada di dalam ini sama yang dipegang aku ini sama banget. Crack asnya tidak diapa-apain, standar bawaan pabriknya, karena kita itu mengikuti regulasi yang ada gitu. Jadi aku tuh buat motor 115, 130, 150, terus apa lagi ya, M-King, aku tuh mengikuti regulasi motor balap kayak gitu. Nah, jadi di crack as itu nggak diapa-apain, nggak dibandul, nggak di stroke, pokoknya standar ting-ting bawaan pabriknya kayak gitu. Cuman kalau crack as boleh di balance, kayak di 0-0in lagi, diukur lagi kayak gitu. Di bagian ya kanan kirinya diukur biar jadi 0-0. Nah, itu boleh. Kalau di stroke sama di bandul itu kayaknya nggak boleh deh guys, kayak gitu ya. Jadi harus bawaan standar pabriknya. Lalu di bagian boring, kita boringnya standar. Nih, kalian bisa lihat standar bawaan Beat Carbo. Cuman bagian linernya itu udah kita ganti karena kita menggunakan piston ukuran 55. Otomatis liner standar yang ada di Beat Carbo itu nggak apa ya, bisa dibilang nggak cukup lah dimasukin, atau di quarter nggak cukup di quarter. Maka dari itu kita gantilah gelas boringnya atau linernya. Nah, kebetulan di tangan aku ini udah ada piston yang dipakai di motor 130cc ini. Kita tuh pakai piston NPP mereknya, dan itu punya motor KZ oversize 200. Ini masih segel, kita buka. Nah, jadi ini tuh piston yang ada di dalam ini, yang dalam mesin ini. Pistonnya ya kurang lebih NPP seperti inilah. Tapi ini tuh masih mentah. Jadi kita tuh nanti harus dibubut lagi, bubut cok lagi. Nah, di bagian sini dibubut, diukur kompresinya menyesuaikan kompresi yang kita mau. Contohnya kita butuh 13 kompresi. Nah, disesuaikan lah kayak gitu guys. Lalu nanti ini dipotong, di-press lagi biar lebih enteng. Pokoknya seher yang di dalam ini tuh KZ oversize 200. Terus banyak juga yang nanyain, "Bang, kalau piston 55 crankcase-nya itu harus dibesarin nggak ya?" Nah, itu banyak banget yang nanya, kita jawab sebenarnya nggak harus dibesarin juga, bisa, betul kan ya? Bisa. Nah, tapi alangkah lebih baiknya dibesarin dikit lah, biar lebih apa ya, nggak terlalu ngepas lah gitu guys. Kalau yang aku semuanya rata-rata dibesarin lagi dikit sih, nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah, kita pakai seher NPP. Terus banyak yang nanya, "Bang, seher NPP itu kuat nggak ya?" Jadi sebenarnya aku tuh kalau di motor balap, beres balap itu biasanya kan, ini kita nih baru buat seher nih, ini aja ya, kita masukin ke bagian boring atau buat balap lah intinya gitu. Sekali balap tuh kita langsung bongkar lagi, terus kita cek apakah si sehernya masih aman atau tidak. Nah, kalau masih aman masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk ring pistonnya, kita itu kalau balap sekali ganti, jadi balap ring pistonnya ganti kayak gitu. Biasanya sih kalau untuk piston KZ NPP seperti ini tuh 2-3 kali balap masih bisa kayak gitu guys. Jadi kalau untuk ring kita sekali balap itu harus ganti. Oke guys, kita lanjut ke bagian head. Nah, di bagian headnya di sini kita pakai yang standar bawaan Beat Carbo. Apa aja sih yang boleh diganti atau apa aja sih yang boleh dirubah di regulasi spek 130cc atau MP7 ini? Yang pertama, lubang in out itu boleh di porting.
Itu portingannya terserah kalian pokoknya ya. Intinya boleh di porting. Lalu di bagian klepnya kebetulan yang aku ini pakai standar bawaan bit karbu. Jadi nggak diapa-apain si klepnya, cuman dibubut di bagian atasnya aja. In outnya dibubut, jadi biar nggak terlalu tinggi yang bagian sini. Nah, lalu kalau kalian pengen ganti klep, boleh pakai KLX. Kayak MPP-nya KLX itu boleh. Cuman kalau MPP KLX itu kan terlalu lebar. Nah, kalian harus dibubut lagi menyesuaikan diameter yang ada di bawaan bit karbu itu. Jadi harus sesuai lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi harus disesuaikan lagi. Tapi boleh pakai klep KLX kayak gitu guys. Lalu untuk bagian per klep bebas, dan retainernya harus standar. Retainernya standar nih, boleh dibubut atasnya seperti ini. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya ini buat ngedial setahu aku ya. Karena kalau di dial itu atau di dial itu harus rata di bagian retainernya, harus rata kayak gitu. Jadi kalau bit karbu itu standarnya itu kan agak apa ya? Agak melengkung gitu, nggak rata. Nah, fungsinya itu sih guys, dan lebih enteng juga mungkin ya. Itu setahu aku. Tapi kalau kalian ada yang lebih tahu masalah retainer, kalian boleh komen aja di bawah. Oh ya, aku lupa untuk token as itu bebas. Kalian mau custom segimana mau kalian, itu bebas. Mau dielas, mau standar bubut, pokoknya mah bebas lah. Itu mah menyesuaikan mekanik kalian aja lah gitu. Oke. Dan lanjut ke bagian karburator. Nah, di karburator spek MP7 atau 130 cc itu harus pakai standarnya bit karbu. Nggak boleh pakai PE 24, 26, PWK nggak boleh. Pokoknya harus bener-bener standarnya bit karbu. Apa aja sih yang boleh dirubah di bagian karburator? Yang pertama, kalian ini boleh dilemar. Bagian in sama outnya ini boleh dilemar. Terus untuk di bagian jarum skep-nya juga, ini jarum skep itu dalam, boleh diganti. Biasanya kita pakai spin kayak gitu. Makanya mah boleh dimodif. Yang nggak boleh di bagian karburator yaitu ada lem-lem di bagian luar. Untuk di bagian dalam ada lem, itu masih diperbolehkan. Nah, kalau untuk di bagian luar itu tidak boleh guys. Itu pasti di dis. Oke, kita lanjut ke knalpot. Nah, knalpot di sini untuk regulasi MP7, di sini kita pakai knalpot standar bobok. Maksudnya standar bobok itu ya kondomnya ini standar nih. Ini standar dan boleh dibobok gitu. Nah, untuk MP7 banyak sih yang boleh diganti guys. Yang pertama, batangnya di sini boleh diganti. Yang asalnya standar diganti jadi merek KCL dan yang lainnya, itu boleh diganti intinya. Sebenarnya ini knalpot 115, ini sebagai contoh aja guys. Jadi ini tuh kalau yang MP7 kita pakai pipa yang ukuran 28, dalamnya itu 28, dan si bagian lubangnya MP7 tuh MP7 115 sekarang udah boleh ya regulasinya. Nah, boleh dibesarin seperti ini. Kalau dulu tuh harus standar. Nah, sekarang udah boleh dibesarin. Dan kalau kalian pengen ngebobok knalpot, lebih simpelnya kalian punya knalpot CLD C2. Nah, itu kalian boleh langsung aja dimasukin ke dalam sini. Ibaratnya itu sebutannya kondoman ya. Kondoman kayak gitu, tapi harus luarnya standar. Itu masih diperbolehkan kayak gitu, guys. Pokoknya mah untuk pipa itu boleh diganti, dan untuk dalaman bobokannya itu bebas, mau di kondom atau mau dibuat seperti yang aku ini, itu boleh. Yang penting kondomannya standar. Di sini pengapian di MP7 road race itu boleh bebas. Untuk CDI itu boleh bebas juga. Boleh pakai BRT yang biasa. Yang biasa tuh yang nggak ada apa ya settingannya. Dan kebetulan yang sering aku pakai di 115, 130, 150 itu kita pakai CDI BRT IMAX yang 24 step, dan ini bisa di setting guys kayak gitu. Pokoknya mau untuk CDI bebas, wheelnya bebas, busi bebas, listrikan mah pokoknya mah bebas gitu.
Nah, mungkin itu aja guys yang bisa aku sharing ke kalian. Tapi kalau kalian ada yang lebih paham dibanding aku, kalian boleh komen di bawah. Jadi biar apa ya, biar sempurna gitu ya penjelasan aku itu. Jadi aku baca-baca, jadi aku biar tahu juga sih yang seperti apa sih yang benar-benar regulasi. Tapi setahu aku yang tadi aku bahas itu udah menyesuaikan regulasi yang ada di Bandung ini. Kayak gitu guys. Oke. Jadi guys, terima kasih banyak yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.